Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Tari. Saya boleh bercerita? Ya, boleh. Silakan masuk. Sini. Mbak Tari, silakan duduk. Gimana? Apa ini yang bisa Ibu bantu? Saya boleh bercerita tentang masalah saya sama teman saya. Masalah dengan temannya Mbak Tari. Oke, permasalahan apa itu kalau Ibu boleh tahu? Masalahnya saya dibully di kelas. Dibully di kelas. Sebelum kita bahas permasalahan itu, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan ya. Mbak Tari sebelumnya sudah pernah ketemu dengan guru BK yang lain? Belum, Bu. Belum. Berarti belum tahu apa itu konseling individu ya? Belum. Oke, belum. Jadi yang Mbak Tari lakukan saat ini bisa disebut dengan konseling individu ya. Kamu datang ke sini dengan kemauan sendiri ya, ini tadi kemauan sendiri, kemudian ketemu dengan Ibu menceritakan permasalahan kamu, dan Ibu di sini sebagai guru BK yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri ya. Jadi bukan Ibu yang menyelesaikan masalahnya nantinya ya, tetap Mbak Tari sendiri. Dan Mbak Tari bisa bercerita semau Mbak Tari ya, semuanya itu leluasa Mbak Tari ceritakan karena ini asas kerahasiaan ya. Ibu akan berusaha menjaga rahasia dari ceritanya Mbak Tari. Jadi Mbak Tari nggak perlu khawatir. Ibu terima kasih banyak Mbak Tari sudah mau datang bercerita ke Ibu. Gitu. Gimana tadi masalahnya dibully di kelas? Iya. Pertanyaannya itu saya kan masuk ke kelas. Kelas bengkel. Ada yang mengatain saya tentang hal-hal negatif. Hal negatif. Terus yang namanya si Ibu, saya takut nyebut nih nama, inisial. Inisial aja, oke boleh. Si L ini mengatakan K ke saya. Mengatakan K ini apa, ucapan kasar gitu? Iya. Oke. Terus saya kaget, kenapa dia mengatakan saya kayak gitu. Terus saya ke kelas teori. Saya nangis di sana. Kok saya dikatain gitu. Terus pas tugasnya dari Bu Mia, itu saya kan bingung kan Bu, bingung tentang son-son. Nanya ke Bu Mia, Bu gimana, apa namanya, contohnya gimana gitu sonnya. Bu Mia ngirim foto tentang son gitu Bu. Ngirim di mana itu Mbak? Ke saya. Ngirim WA. Iya. Oke, terus Bu Mia-nya itu ini tuh contohnya seperti itu. Terus saya nge-share tentang seperti itu. Nah, ini tugasnya Bu Mia, ini contohnya. Nge-share di mana itu Mbak? Bu Mia itu ngajarnya IPAS 3. Bu Mia ngirim ke Mbak Tari, kemudian Mbak Tari nge-share ke grup kelas. Oke, terus anak-anak ngomong, kamu itu gak ngomong-ngomong ke kita, dan bra. Habis itu teman saya yang ngechat pribadi ya, namanya inisialnya A. Dia mengatakan mentang-mentang orang dalam, anak orang dalam. Terus itu WA-nya dibalas sama kakak saya yang dari TKJ. Ya kenapa kalau ada tugas dari Bu Mia itu nge-share foto infonya kayak gitu. Terus si A ini mengatakan ya menengah asu gitu Bu.
gak usah mentang-mentang, gak usah ngomong ke guru IPAS 3 Bu Mia. Terus si Akar itu ngomong mentang-mentang anak orang dalam. Dan disitulah mama saya datang ke ruang SPD 9 kan Bu. Terus ngomong, siapa ya yang mengatakan anak saya anak dalam? Oke, berarti ini tadi yang Mbak Tari sebut ada si L ngomong kata-kata kasar tadi ya. Kemudian si A ngatain Mbak Tari itu anak orang dalam. Oke, kemudian Mbak Tari itu sempat bercerita ke kakaknya yang jurusan lain ya. Kemudian respon kakaknya juga sedikit marah ya mungkin. Terus ibu juga sempat datang ke kelas. Oke. Terus selanjutnya apa yang terjadi Mbak? Selanjutnya saya gak ditemenin sama satu kelas. Oh, sampai nggak ditemenin sama satu kelas. Kemudian perasaan Mbak Tari bagaimana saat itu? Perasaan saya ya sedih Bu, biasa. Sedih sama biasa, sama kecewa Bu. Hal yang bikin sedih Mbak Tari karena perkataan mereka dan nggak ditemenin dalam satu kelas itu gitu ya. Oke, terus Mbak Tari, apa yang Mbak Tari lakukan pada saat itu? Saya diem Bu, diem. Kalau mereka ngatain ke saya diemin Bu. Kalau dia mengatain kalau ngatain mama saya kayak gitu, dari orang tua saya marah Bu, marah besar Bu. Gitu ya. Terus Mbak Tari selain teman-teman yang disebut Mbak Tari tadi ada dua ya, ada si A, si L. Adakah teman-teman yang masih baik dengan Mbak Tari? Nggak ada. Nggak ada satupun. Oh, berarti ketika di kelas gitu Mbak Tari biasanya dengan siapa? Sendirian Bu. Sendirian ya. Terus semisal ada tugas kelompok gitu bagaimana? Kalau dikasih tugas kelompok sama guru bahasa Inggris kan disuruh masak kelas 10. Terus disuruh kelompok, saya nggak dapat kelompok ya saya kerjain sendiri Bu. Ngapain berkelompok? Kalau berkelompok itu mengeluarkan dana. Gitu ya. Terus kalau pas tugas kelompok Mbak Tari akhirnya sendiri, itu gurunya gimana? Kasihan sama saya Bu. Jadi tetap mempertahankan individu begitu. Terus yang masalah tadi itu gimana akhirnya? Kan Bu Mia itu sebetulnya memang nge-share fotonya ke Mbak Tari tuh. Mbak Tari nge-share ke grup. Ketika teman-temannya berkata negatif, respon Mbak Tari gimana? Saya nangis di rumah Bu. Tanya sama kakak, kamu kenapa? Gak apa-apa, saya jawab gitu. Terus HP saya kan dicek Bu, sama mama sama kakak dicek. Ini kenapa kok ada masalah kayak gitu? Nggak apa-apa, cuma ada tugasnya dari Bu Mia, nggak tak share dari grup. Terus si kakak saya itu, ini teman-temanmu ngatain itu, kamu kenapa nge-share foto tugas dari Bu Mia? Karena aku gak tahu Kak tugasnya apa. Terus si A ini ngechat ke saya lewat WA, dibalas sama kakak saya gitu. Oke Mbak Tari, kalau Ibu mendengar cerita dari Mbak Tari, kayaknya apa yang dialami Mbak Tari itu berat banget ya. Berat banget, dan kamu sampai responnya menangis ya. Menangis di mana tadi, di ruang di sekolah juga nangis, di rumah juga nangis ya, karena Mbak Tari merasa sendirian ya, merasa sendirian. Kemudian seakan-akan tidak ada yang mendukung Mbak Tari sama sekali ya. Dalam satu kelas itu kamu pun nggak punya teman dekat ya. Kalau
dari teman lain kelas mungkin Mbak Tari punya? Kalau lain jurusan itu Hanum, Julia, Aulin, sama Nisa, sama sama Mawar, sama yang lain Bu. Oh ada ya di Anak PKJ. di lain jurusan ya. Itu kenapa tuh kok bisa kenal dengan mereka? Apa yang membuat Mbak Tari nyaman dengan teman-teman yang Mbak Tari sebutkan itu? Karena saya ikut organisasi Jenius Bu. Oke. Terus pas mau penempuan Bantara, saya bertemanan sama Mawar. Gitu ya. Dari situlah awal mula kalian jadi akrab. Ya. Oke. Nah, untuk Mbak Tari sendiri ketika di kelas merasa tidak nyaman, terus Mbak Tari responnya ya sudah akhirnya memilih diam ya. Maka dari itu di ekskul ini juga masih punya teman itu yang mungkin Mbak Tari tetap bikin semangat mungkin ya untuk sekolah. Betul begitu. Ya, mungkin ada cerita lain lagi yang pas dibully yang lain. Apakah maksudnya begini? Apakah satu kelas itu selalu membuli? Apakah nggak pernah ada memori baik tentang teman-teman satu kelas? Sama sekali ya. Terus kalau Mbak Tari di kelas apa nggak pernah guyon sama bercanda gitu sama teman-temannya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Tapi kalau Ibu lihat ya, kalau kondisi kelasnya Mbak Tari itu kan perempuannya 3 ya. 3, 1 Mbak Tari, yang 2 dan 3 Ibu sebut si A, si B ya. Si A, si B ini kan sama-sama perempuan tuh. Nah, itu dengan mereka pun bagaimana hubungannya Mbak Tari? Biasa aja Bu. Oh, biasa aja ya. Biasa aja ini berarti Mbak Tari juga nggak benci juga nggak kan? Nggak. Oke, berarti Mbak Tari sebetulnya ya juga masih punya teman ya. Bisa dibilang masih punya teman walaupun mungkin bukan dekat. Betul begitu ya. Terus yang Ibu amati juga Mbak Tari itu ketika di kelas duduknya Mbak Tari itu di depan kan ya, di depan, dan Mbak Tari ini juga salah satu pengurus kelas ya. Iya. Salah satu pengurus kelas sebagai apa Mbak? Ibu lupa. Jadi sekretaris Bu. Oh, sekretaris ya. Dan jadi sekretaris itu siapa yang memilih? Gurunya, wali kelasnya. Oh, guru wali kelas. Oke. Terus selama kamu menjadi sekretaris, apakah teman-teman tetap membuli? Tetap Bu. Oh, tetap ya. Saya dikatain sekretaris gak becus. Kan kalau guru-gurunya gak tanda tangani buku jurnal itu kan saya kena marah sama wali kelas saya. Nah, saya ngajar minta tanda tangan ke Bu Mia, ke Pak Eko, ke guru sejarah juga, guru yang lain, mata pembelajaran lain. Terus masalahnya adalah yang untuk sekretaris ini kenapa kok bisa Mbak Tari itu dibilang nggak becus? Karena saya bawa buku jurnal kemana-mana Bu. Karena kan dikira nganu apa itu buku jurnal. Saya kan kalau bawa kemana-mana itu kan buku jurnal itu kan awalnya di bengkel kan Bu. Bengkel kan udah selesai tanda tangan. Terus ke teori, kalau teori gak ditandatangani ya saya kena marah sama Bu Lilis. Oh, Bu Lilis ini wali kelas saya. Oh, wali kelasnya ya. Oh, jadi Mbak Tari itu memutuskan membawa buku jurnal untuk minta tanda tangan ke guru, dan itu malah jadi masalah dari teman-temannya. Terus respon Mbak Tari gimana? Saya diem Bu, mau diem tapi nahan marah Bu. Kamu milih diem dan nahan marah, dan akhirnya saat ini kamu benar-benar ini ya, wes sudah nggak kuat lagi mungkin ya, sampai akhirnya memutuskan cerita ke ibu begitu. Oke. Terus Mbak Tari
selama sekolah di sini selain ekstrakurikuler mungkin ada hal lain lagi yang membuat Mbak Tari itu nyaman? Ke jenis kalau DA ya saya dibully juga. Oh sama juga dibully juga. Iya. Di DA ini apa Mbak kegiatannya? Mama latihan-latihan untuk ngajarin anak-anak. Itu kenapa itu dibulinya? Kan saya nanya tugas ke kakak kelas saya kan mau jalan ke depannya OSIS kan, disuruh ke depannya OSIS kakak kelasnya saya. Terus saya datang ngejar kakak kelas saya ke ruang OSIS. Terus saya dikatain edan, Bu. Gila, Bu. Itu awal mulanya mengatakan begitu karena melihat Mbak Tari kenapa gitu mungkin atau bagaimana? Kok bisa mereka tiba-tiba mengolok-olok Mbak Tari? Gak tahu, Bu. Dari begitu saya ngerundeng, Bu, ngomong sendiri. Aku mau nanya tugas ke kakak kelas saya. Saya itu apa tuh namanya? Gak paham tentang elektronika kan, Bu. Elektronika itu gak paham. Terus saya nanya-nanya, itu gimana, Mas? Saya gak paham. Ajarin lah, Mas. Solder sama masang-masang alat-alat itu biar saya paham ke depannya atau itu. Ya. Itu tanya ke kakak kelas. Mas-mas tadi itu ya, kamu tanya ke kakak kelas, terus ada yang nggak suka juga begitu. Iya. Terus responnya Mbak Tari nggak mengkonfirmasi kepada yang mengatain Mbak Tari. Enggak. Oh, Mbak Tari pilih diam. Oke. Terus kalau dengan kakak kelas ini ada konflik juga atau mau menjawab pertanyaan Mbak Tari? Dia menjawab, ya saya bisa ngajarin kamu. Ngajarin kamu masalahnya solder sama itu alat-alatnya. Itu, Bu. Gitu. Berarti permasalahan Mbak Tari ini ada di beberapa hal ya, pembuliannya di kelas juga. Di kelas pertama ya, di kelas, kemudian di Dewan Ambalan. Kalau di kakak kelas nggak ada masalah ya tadi ya? Ada sih. Tentang Mbak S, saya kan buat status nyindir teman saya, teman rumah kan, Bu. Kira dia saya nyindir. Oh, Mbak Tari bikin suatu status di media sosialnya Mbak Tari. Status WA. Oh, status WA. Terus itu sebetulnya niatnya Mbak Tari buat teman di rumah. Iya. Tapi Mbak S kesinggung begitu? Iya. Oh, terus bagaimana itu Mbak Tari? Apa yang terjadi pada saat itu? Si C ini ngomong, kamu tak bilang ke guru BK kamu ngomong sifatmu kayak gini. Terus ngomong ke guru BK benar? Akhirnya dia ngomongin? Iya. Dibawa ke ruang, sampainya ke ruang kelas 10. Gitu. Terus pada saat itu kamu ketemu sama Mbak S itu? Ya. Akhirnya? Saya jelasin. Oh, Mbak Tari di situ konfirmasi sama Mbak S ya. Oh, oke. Terus apa? Kamu mengatakan apa sama Mbak S? Itu saya menyindir teman saya dari rumah, bukan Mbak E, tak gitu. Terus tetap saja kamu nyindir saya. Saya ini nyindir teman saya, Mbak. Dia itu pakai baju yang nggak terbuka, nggak pakai kerudung, gitu. Terus kalau nggak pakai kerudung itu kelihatan aurat kan, Bu. Nanti nanti cowok-cowok temen saya gitu, saya jelasin ke Mbak S. Oke. Jadi permasalahan Mbak Tari ini
sebetulnya pembulian dari teman-teman, tapi teman-teman yang berbeda-beda ya. Di kelas mengalami, di Dewan Ambalan Pramuka juga mengalami, kemudian di kakak kelas. Nah, kalau dari ceritanya Tari, dari 3 hal ini respon Tari juga sama ya, selalu diam dan nggak coba konfirmasi. Apakah Mbak Tari nggak kepingin coba konfirmasi, ngomong baik-baik dengan mereka, menjelaskan pendapatnya Mbak Tari? Apa itu sudah pernah dilakukan? Sudah, Bu. Mbak Tari mengatakan apa? Itu saya ngomong ke mereka tentang tugasnya Bu Mia. Itu disuruh sama Bu Mia untuk nge-share. Kamu menjelaskan seperti itu. Terus responnya teman-teman? Ya itu, Bu. Itu gimana? Ngatain saya. Oh, tetap ngatain. Oh, karena orang dalam itu tadi ya. Oke, itu yang masalah di kelas. Kemudian kalau yang permasalahan di Dewan Ambalan, Mbak Tari udah coba ngomong baik-baik juga? Sudah. Ngomongnya seperti apa? Saya itu minta ngajarin ke kakak kelas. Belum paham metodika itu apa. Mbak Tari menjelaskan seperti itu. Kemudian respon mereka? Mereka diam, Bu. Mereka diam, nggak berlanjut lagi berarti ya. Oke. Terus yang masalah Mbak S tadi, Mbak Tari sudah coba konfirmasi, ngomong baik-baik. Kemudian respon Mbak S? Ya, kelihatannya dia marah sama nantang ke saya itu. Oke. Jadi dari 3 masalah ini, yang satu yang Dewan Ambalan aja yang itu tidak berlanjut ya. Berarti dari yang masalah di kelas sama Mbak S kakak tingkat tadi itu, mereka responnya tetap nggak enak, begitu ya. Nah, kalau boleh Ibu mengkonfirmasi ke Mbak Tari, sebetulnya Mbak Tari ini apakah merasa tidak nyaman semua dengan ketiga pihak ini tadi? Merasa nggak nyaman ya? Terus kamu harus tetap ke sekolah, itu berat banget ya Mbak Tari ya. Ya, Ibu bisa merasakan apa-apa yang Mbak Tari buat sedih untuk Mbak Tari. Mbak Tari ke sekolah juga mungkin merasa, wah ini ketemu si A, si B, si C yang tadi Mbak Tari sebutkan, tapi Mbak Tari tetap datang ke sekolah. Itu suatu hal positif yang perlu Ibu acungi jempol buat Mbak Tari ya. Mbak Tari walaupun mendapatkan perlakuan tidak enak, tapi Mbak Tari tetap berusaha datang ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari Ibu, Mbak Tari ini merasa dibully sampai oleh 3 pihak. Nah, itu apakah Mbak Tari sudah pernah mencoba untuk refleksi diri mungkin, atau introspeksi diri? Sudah pernah? Sudah, Bu. Terus yang Mbak Tari lakukan seperti apa itu? Saya ngomong dalam hati, apa salah saya ke mereka. Oke. Terus apa aku mau berubah sikap yang paling dingin, nggak ngomong banyak-banyak gitu. Oke. Apakah Mbak Tari ini sudah mengenal tentang kelebihan dan kelemahan Mbak Tari sendiri? Sudah. Boleh disebutin kelebihannya menurut Mbak Tari itu apa? Kelebihan saya marah, Bu. Kelebihan? Marah? Marah itu suatu kelebihan, bukan kelemahan. Ya, kelebihan saya di rumah, Bu. Kalau kelemahan saya itu tentang hubungan kelebihan itu Bu, kurang baik, kurang lancar ngomong saya. Itu kelemahan. Oke. Kelemahannya menurut Tari ini
untuk ngomong keterampilannya kurang. Oke, terus sikap saya kurang, Bu. sikapnya kurang. Oke, terus ada lagi? Sama berpikirnya kurang. Berpikirnya kurang. Itu menurut Mbak Tari seperti itu. Kalau kelebihan, kayaknya Ibu belum mendengar kelebihannya tadi apa? Kalau marah, Itu kayaknya nggak termasuk kelebihan ya. kalau kelebihannya itu tentang ini, Bu. Saya lupa ya, Bu. Kelebihan. Nah, ini dia. Jadi setiap manusia itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi Mbak Tari harus bisa menyebutkan juga kelebihan diri Mbak Tari ya. Jadi tidak melulu tentang kelemahan. Kelebihan Mbak Tari, ayo coba berusaha mengenali diri sendiri. Kelebihan dirimu apa kira-kira? Kelebihan saya diri saya sendiri, Bu. Banyak. Apa itu? Nyebut. Ya, jadi menyebutkan kelebihan diri sendiri itu bukan berarti sombong, bukan ya, Ya. tapi untuk Kebaikan. itu tadi refleksi diri, Ya. kemudian introspeksi diri. Apa ya yang masih perlu diperbaiki dari aku, seperti itu ya. Kalau Mbak Tari menanyakan apa ya kurangnya aku, apa ya yang bisa diperbaiki dari kekurangan itu, begitu ya. Kalau kelebihan yang Ibu lihat dari Mbak Tari, pertama Mbak Tari sudah berusaha meredam konflik dengan bersikap diam, ya kan. Kalau seandainya Mbak Tari menjawab terus dan terus, itu juga masalah nggak akan selesai, mungkin akan semakin kompleks ya masalahnya. Itu pertama. Yang kedua, Mbak Tari termasuk inisiatif ya, karena kamu sebagai sekretaris tadi, kalau menurut ceritanya Mbak Tari, bawa buku jurnalnya kemana-mana untuk meminta tanda tangan ke guru. Nah, apakah teman yang lain ketika jadi sekretaris bisa melakukan hal yang sama? Belum tentu ya. Kamu punya inisiatif yang tinggi, tapi perlu diingat, inisiatif terlalu tinggi, inisiatifku ini apakah terlalu tinggi atau sudah cukup. Nah, bisa jadi inisiatif yang terlalu tinggi mengganggu orang lain mungkin. Ya, itu yang perlu Mbak Tari perhatikan. Kemudian Mbak Tari juga ini bisa menempatkan diri. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena Mbak Tari sudah berusaha ketika menghadapi teman kelas, kamu itu tugas kelas, kamu sudah berusaha membagikan di grup kelas ya, sudah berusaha membagikan di grup kelas. Perkara respon mereka seperti itu, ya itu sudah di luar kendali Mbak Tari ya. Yang jelas kan niatnya Mbak Tari membagikan informasi itu ke teman-teman kelasnya. Kemudian juga ketika dengan Dewan Ambalan tadi, nah di situ Mbak Tari sudah menanyakan hal yang Mbak Tari nggak ngerti, sehingga sampai berhubungan dengan si Mbak S ini tadi, betul begitu ya? Nah di situ Mbak Tari sudah tepat juga menanyakan ke kakak kelas, tapi lebih tepat lagi kalau menanyakannya ke guru langsung aja, karena ketika dengan kakak kelas ilmunya kan sebetulnya lebih banyak guru ya, walaupun kakak kelas juga nggak masalah sebetulnya, cuma bisa jadi akan timbul konflik yang tidak terduga. Tapi kalau Mbak Tari bertanya dengan guru itu lebih tepat begitu ya, karena Mbak Tari dengan kakak kelas itu umurnya nggak jauh berbeda, sehingga ilmu yang dimiliki mungkin ya tidak jauh berbeda juga gitu. Dan Mbak Tari ini sudah menyadari juga keterampilan ngomongku masih kurang. Dari cerita ini tadi juga Ibu bisa merasakan hal itu. Oh iya, Mbak Tari masih perlu banyak belajar untuk berbicara dengan orang lain.
Mungkin tanpa Mbak Tari sadari ada perkataan-perkataan yang menyinggung, dan tadi Mbak Tari juga menyadari, oh sikapku kayaknya masih kurang. Barangkali ketika bergaul ada sikap-sikap Mbak Tari yang oh ternyata itu membuat orang lain gak nyaman ya gitu. Dan kalau Mbak Tari sebagai siswa yang di kelas bermasalah, di Dewan Ambalan bermasalah, nah ini di dua tempat yang berbeda, kenapa kok aku yang bermasalah? Nah ini yang perlu dipertanyakan ya. Tapi Mbak Tari punya ekstrakurikuler atau kegiatan yang Mbak Tari di situ nyaman. Nah, itu perlu Mbak Tari perhatikan juga. Iya ya, ketika aku nyaman di sini, apakah sikap dan tutur kataku berbeda ketika di sini? Apakah teman-teman yang aku temui di ekskul yang jurnalistik ini sefrekuensi dengan aku, makanya aku bisa lebih nyaman? Nah, itu banyak kemungkinan ya. Bisa jadi apakah di kelas Mbak Tari ini memang tidak sefrekuensi dengan teman-teman. Bagaimana supaya sefrekuensi? Ya harus menyamakan ya, menyamakan persepsi. Dan Mbak Tari juga sekolah ini masih kelas berapa ini Mbak? Kelas 11 Bu. Kelas 11. Untuk mencapai lulus masih 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi Mbak Tari harus bisa lebih menempatkan diri ya gitu. Dan Mbak Tari sudah termasuk hebat bagi ibu ya, karena kamu sudah melewati hal-hal yang tidak nyaman itu dengan diam ya, tidak memperpanjang masalah. Itu sudah tepat Mbak Tari, dan Mbak Tari sudah melalui proses pendewasaan diri. Jadi Mbak Tari sudah benar apa yang dilakukan, tapi masih punya beberapa PR gitu Mbak Tari. Dari ibu seperti itu, barangkali Mbak Tari ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, oke. Ibu sangat senang Mbak Tari datang ke sini atas kemauan sendiri, berarti Mbak Tari sangat percaya dengan ibu ya. Jadi ibu harap ketika Mbak Tari punya permasalahan, Mbak Tari bisa menyelesaikan sendiri. Sebetulnya ini tadi adalah masalah-masalah yang Mbak Tari itu secara tidak sadar sudah menyelesaikannya loh ya. Tapi mungkin perasaan-perasaan gak enak, perasaan-perasaan gak nyaman itu masih ada, dan itu perlu diungkapkan. Mbak Tari sudah berbicara dengan ibu, mengungkapkan hal itu, walaupun hal itu sudah terjadi ya. Untuk kedepannya Mbak Tari bisa lebih menguasai dirinya sendiri lagi ya. Terima kasih Mbak Tari, bisa kembali ke kelas. Seumpama Mbak Tari kepingin bercerita lagi, boleh kapan-kapan kita ketemu lagi gitu ya. Ya bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih ya.